Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Bimo Dimas Saputra NRP 41, kemudian ada Devianti Hutari Purwaningtyas NRP 43, Mizanuddin Aulia Iqbal NRP 50, dan Imratus Solihah NRP 59. Di sini kami dari kelompok 7 akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai konsep etika di dunia cyber. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah dunia maya atau dunia cyber, dan telah kita gunakan sehari-hari, mulai dari untuk berkomunikasi satu sama lain, untuk mencari informasi, bahkan dunia maya telah kita gunakan untuk melakukan perkuliahan seperti yang kita lakukan sekarang. Baik, untuk pokok bahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu yang pertama mengenai definisi etika cyber itu sendiri, kemudian pentingnya etika di dunia maya, hubungan etika dengan dunia maya, contoh kasus netiquette sebagai etika berinternet, dan beberapa contoh kasus mengenai pelanggaran dalam etika berinternet, dan di akhir nanti akan terdapat kesimpulan. Baik, kita mulai dari topik yang pertama yaitu definisi dari etika cyber. Sebelumnya mari kita pecah satu persatu mulai dari etika. Etika merupakan aturan tidak tertulis atau sikap yang dapat membantu menentukan apa yang baik dan yang tidak baik, serta menentukan apakah suatu kegiatan dapat dikatakan bertanggung jawab atau tidak. Jadi etika ini bisa dari individu atau sekelompok masyarakat, yang mana dari etika yang telah kita tentukan tersebut kita bisa menentukan apakah tindakan kita itu benar atau tidak benar, seperti itu. Selanjutnya ada dunia maya, yaitu yang merupakan media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Kita pasti sudah mengenalnya dengan sangat baik. Kemudian yang terakhir ada cyber etik atau etika cyber, yang merupakan aturan tidak tertulis yang dikenal di dunia IT dan merupakan suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi informasi seperti internet. Di sini pentingnya kita beretika di dunia cyber akan dibahas lebih lanjut, dan juga kenapa kita penting sekali membahas ini, karena seperti yang kita tahu saat ini juga banyak perusahaan yang dalam melakukan proses rekrutmen akan melihat dan mengamati jejak kita di dunia cyber. Maka dari itu pentingnya kita untuk menjaga etika di internet sangat diutamakan. Etika di internet juga dapat menunjukkan profesionalitas dari sebuah profesi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai etika di internet, mari kita bahas mengenai karakteristik dunia maya. Jadi menurut Esther Dyson di tahun 94 ada 5 karakteristik dunia maya. Yang pertama yaitu beroperasi secara virtual, yang kedua yaitu berubah dengan cepat. Di dunia maya semua sumber informasi saling terkoneksi dan bersifat online, maka cepat sekali orang-orang atau sumber informasi ini melakukan update sebuah berita atau informasi. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mengenal batas teritorial. Ya, dunia maya terkoneksi secara logical bukan secara fisikal. Jadi dapat bersifat secara menyeluruh atau global. Kemudian yang keempat yaitu tidak harus menunjukkan identitas. Ya, di dunia maya kita bisa menjadi orang yang disembunyikan identitasnya, dan bahkan kita bisa menyamar menjadi orang lain. Kemudian yang terakhir adalah informasi bersifat publik. Jadi informasi di dunia maya bisa kita akses kapanpun, dimanapun, dan informasi tersebut bersifat bebas atau publik, tidak privat. Selanjutnya akan dibahas mengenai pentingnya etika di dunia maya oleh Devianti Hutari. Suatu komunitas baru terbentuk yang ada di dunia, maka saya akan menyampaikan beberapa alasan mengapa etika di dalam dunia maya menjadi penting. Karena yang pertama, adanya perbedaan. Seperti kita ketahui bahwa di dunia maya selalu adanya perbedaan seperti adat istiadat, suku, bangsa, dan budaya, sehingga memungkinkan kita untuk menjaga hak satu sama lain antar pengguna. Misalnya ketika kita berinteraksi dengan masyarakat daerah Aceh, lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia agar informasi yang kita sampaikan dapat tercapai satu sama lain.
Yang kedua yaitu adanya identitas yang tidak diketahui. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya pada karakteristik di dalam dunia maya yang tidak diharuskan menyebutkan identitas secara sebenarnya, maka kita perlu berhati-hati dalam menggunakan dunia maya. Yang ketiga yaitu kebebasan dalam bertindak. Karena fasilitas dalam internet yang sangat bebas, sehingga memungkinkan adanya pengguna dengan berbagai macam karakter, misalnya saja seperti pengguna-pengguna yang tidak etis dalam menggunakan internet, maka seharusnya kita perlu bijak dalam menggunakan internet. Yang keempat yaitu karena perkembangan internet yang begitu pesat dan cepat, sehingga setiap tahunnya, bahkan setiap harinya, akan memungkinkan kehadiran pengguna-pengguna baru di dalam dunia internet. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam berinteraksi di dunia maya. Yang pertama yaitu menghindari hal-hal yang berkaitan mengenai penyebaran sara, terus penyebaran pornografi, dan penyebaran aksi-aksi kekerasan. Yang kedua yaitu memastikan informasi yang beredar adalah informasi yang bukan hoax. Artinya di sini sebelum kita melakukan penyebaran suatu informasi, hendaknya kita memastikan bahwa informasi yang akan kita sebarkan tersebut telah valid keabsahannya. Yang ketiga yaitu menghargai hasil karya orang lain. Ketika kita akan mengambil hasil karya orang lain, baik berupa teks, video, maupun apapun itu, kita harusnya mencantumkan sumber dari karya tersebut sebagai wujud bahwa kita menghargai hasil karya dari orang lain. Yang keempat yaitu jangan terlalu mengumbar informasi pribadi ke dalam media sosial. Hal ini bertujuan agar informasi-informasi kita yang ada di dalam dunia maya atau internet tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mizanuddin Aulia Iqbal. Saya akan menjelaskan tentang hubungan etika dengan dunia maya. Pada topik ini terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah behavior atau perilaku, dan yang kedua adalah komunikasi. Topik pertama yaitu perilaku atau behavior. Pada topik pembahasan ini terdapat tiga pembahasan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah menghargai privasi orang lain, yang kedua adalah menghargai perasaan orang lain, dan yang ketiga adalah menghargai properti atau kepemilikan orang lain. Untuk yang pertama yaitu menghargai privasi orang lain. Di internet, terutama media sosial, sangat mudah untuk memposting baik berupa video ataupun gambar tentang satu konten yang diposting oleh orang tersebut. Tentu tidak banyak orang yang setuju ataupun tidak setuju akan postingan tersebut. Hal ini tentu memerlukan etika yang tepat untuk menanggapi hal tersebut. Seperti kita akan menghargai apapun yang mereka posting, baik berupa video ataupun gambar. Kita sebagai manusia tidak boleh melanggar ataupun melewati hal-hal tersebut. Yang kedua adalah menghargai perasaan orang lain. Terkadang sulit untuk mengingat bahwa saat kita melakukan chatting dengan orang lain, kita lupa bahwa setiap chat yang mereka lakukan, mereka juga menggunakan perasaan. Seringkali kita lupa kalau mereka menggunakan perasaan, sehingga kita kadang melakukan chatting dengan sembarangan ataupun tidak menggunakan etika yang semestinya. Hal tersebut tentu sangat berbahaya dalam beretika di dalam dunia internet itu pun sendiri. Yang ketiga adalah menghargai properti orang lain. Saat ini banyak sekali konten yang bisa diakses merupakan seperti gambar, video, ataupun lagu. Hal tersebut tentu memiliki copyright masing-masing dari sang konten kreator itu sendiri. Banyak juga orang yang melakukan akses bahkan download terhadap konten-konten yang seharusnya hal tersebut memerlukan suatu copyright ataupun izin yang diperlukan untuk mengakses konten tersebut. Banyak juga yang dilakukan dengan membobol sehingga mendapatkan konten tersebut dengan gratis. Hal tersebut tentu melanggar etika dalam dunia berinternet.
Hal ini tentu merugikan setiap konten kreator yang sudah bersusah payah membuat konten tersebut. Sebagai etika yang tepat dalam dunia berinternet, kita tentu harus menghargai setiap kerja keras dari setiap konten kreator dalam membuat konten tersebut dengan melakukan atau meminta akses dengan izin seperti membayar ataupun registrasi untuk bisa mengakses konten-konten mereka. Selanjutnya adalah akan membahas yaitu topik kedua, komunikasi. Dalam dunia internet sendiri terdapat beberapa etika yang tidak tertulis seperti tidak menggunakan huruf kapital dalam pesan. Yang kedua adalah informasi hoax. Yang ketiga adalah email. Pada contoh pertama, tidak menggunakan huruf kapital. Dalam melakukan chatting dengan seseorang, sangat perlu untuk kita agar menghargai perasaan orang tersebut. Penggunaan huruf kapital itu sendiri mempunyai arti yaitu seperti melakukan penegasan ataupun menggunakan nada yang besar, sehingga ketika chatting, kata yang menggunakan huruf kapital tersebut terkesan memberi penegasan ataupun dengan nada yang besar ataupun dengan suara yang kencang. Hal tersebut tentu kadang tidak sesuai dengan etika dalam menggunakan sosial media, karena terkadang tidak setiap orang memiliki pendapat yang sama, sehingga penggunaan huruf kapital tersebut terkadang menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua adalah informasi hoax. Sangat mudahnya mengakses konten dan menyebarkan berita baik gambar maupun video di internet, mengakibatkan setiap orang perlunya memfilter apapun yang mereka upload ke dalam dunia internet tersebut. Banyak sekali orang-orang yang tidak melakukan cek terlebih dahulu terhadap apa yang mereka upload ke dalam dunia internet. Hal tersebut tentu melanggar kode etik dalam dunia perinternetan tersebut sendiri. Seperti ketika kita melakukan upload konten, itu pun perlu menggunakan sumber yang jelas ataupun valid. Yang ketiga adalah email. Dalam menggunakan email sendiri, tentu terdapat etika yang diperlukan ketika mengirim email, seperti mengisi subjek ataupun mengisi judul yang diperlukan untuk menggunakan email tersebut. Masih banyak orang di luar sana yang menggunakan email tanpa menggunakan subjek, baik juga tanpa menggunakan penerima yang jelas ataupun identitas yang jelas. Hal tersebut tentu sangat mengganggu orang yang akan menerima email tersebut, sehingga hal tersebut tentu melanggar etika dalam menggunakan sosial media seperti media chatting, DM, bahkan email sendiri pun. Sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Iim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurati Salihah. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, Miza. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang contoh kasus etika di dunia cyber. Oke, mari kita bahas kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini terjadi di sekitaran tahun 2014, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2014. Nah, kasus ini terjadi di daerah Lempuyangan, di SPBU Lempuyangan, Yogyakarta. Kasus ini terjadi karena ada seorang mahasiswa S2 UGM bernama Florence. Nah, mahasiswa ini dianggap tidak mau mengantri saat mengisi BBM. Dia naik motor, tapi dia masuk ke jalur mobil di bagian Pertamax 95. Karena dia dianggap tidak mau mengantri, akhirnya dia kesal dan dia mengungkapkan kekesalannya itu di akun pet miliknya dengan kalimat seperti ini. Kalimat kicauannya seperti ini. Nah, dari situ banyak netizen yang tidak terima dan banyak juga komunitas yang tidak terima terhadap kicauan yang dilakukan oleh Florence ini, sehingga ada netizen dan perwakilan komunitas yang melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Dari pelaporan tersebut, si Florence Siombing ini diancam
oleh pasal 311 KUHP pasal 28 ayat 2 tahun 2008 tentang pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman penjara 4-6 tahun, serta pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UITE dengan ancaman maksimal 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Nah, sebenarnya si Florensiomi ini telah memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Jogja melalui akun pet miliknya. Namun proses hukum tetap berjalan meskipun netizen dan komunitas yang melaporkannya telah memaafkannya. Dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya dan contoh kasus yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebagai manusia yang beradab dan beretika, kita harus menyikapi dan menggunakan teknologi ini dengan bijak. Bijak dalam artian kita harus memilih mana yang baik dan mana yang benar. Nah, mana yang baik untuk kita lakukan, untuk kita contohkan kepada masyarakat yang lain, dan mana yang buruk atau mana yang salah untuk kita hindari dan kita cegah agar kasus atau pelanggaran etika tidak sampai terjadi di masyarakat sekitaran kita.